Apa keluhan-keluhan ini? Kalau ini tidak terbit, apa yang terjadi? Kalau ini terbit, apa yang terjadi? Kasih gambaran lah. Mungkin Pak Bupati juga tidak tahu, kami juga mungkin ada kelemahan-kelemahan di sini. Tapi pada prinsipnya, kalau ada perintah, kami siap. Mungkin itu jawaban yang pertama, Pak Menina. Yang mengenai kuota, Sulawesi Tengah itu Pak dapat penghargaan dari Menpan karena mengajukan 10.000 P3K guru. Berarti dia cukup tahun ini mengadakan selesai pengadaan Pak, terpenuhi. Tapi kita setelah melihat APBD mereka Pak, income daerahnya aja udah sampai sekian-kian triliun. Nah sementara kita Pak, APBD kita ini pendapatan total kita ini kurang dari 1 triliun untuk tahun 2023 Pak ya. Nah tahun 2022 ini kita ada 1 triliun, hampir 1 triliun. Nah kalau ini kita gunakan ke semua Pak untuk P3K, kita tidak ada pembangunan lain-lain Pak. Kajiannya ke situ Pak. Makanya kami koordinasi benar-benar jangan sampai kesalahan 2021 yang kami dengan gagah berani ngadap Menpan minta 1.200, suratnya keluar kembali kepada daerah, makanya kita batal. Makanya saya takut ini juga batal. Makanya saya koordinasi dengan keuangan, dengan Pak Bupati, dengan seluruh TAPD, maka kita dapat 141 untuk tenaga ini. Ke depan ya kita akan mencoba ya, kita berharaplah PAD negeri kita ini bertambah sehingga akan ada peluang-peluang kita mengajukan lebih besar. Kalau analisa kita Pak, memang kalau setahun itu sekitar 160 yang pensiun guru dan tidak tertutup kemungkinan habis PNS. Habis Pak. Tinggal P3K. Nah kami juga menganalisa itu Pak, cuma kalau kami ngajukan sekian, pertimbangan juga dari pimpinan daerah juga kan ada uang yang akan dibuat pembangunan ini Pak, sehingga kita punya keterbatasan untuk itu Pak. Nah kita juga berharap nanti kalau bisa CPNS saja lah dulu ini Pak. Kedepannya, jadi memang pusat yang membiayai semuanya, kita sama-sama berharap demikian. Tapi kalau kuota ini kami sudah melaksanakan yang sebaik mungkin Pak. Mengenai ada satu kesalahan kami juga pernah bicara dengan kepala dinas. Saya bangga Anda berbuat salah. Kenapa? Berarti Anda bekerja. Kalau kita tidak bekerja tidak akan pernah berbuat salah. Nah mungkin kedepannya jadi pertimbangan untuk Bu Kadis, ajaklah yang siapa yang kira-kira kompetennya untuk itu. Diajak rapat internal dulu, buat kesimpulan, baru sampaikan ke kami untuk pengajuan ke Menpan. Kalau sudah terbit dari Menpan tidak akan pernah merubah, tidak akan pernah. Mau apa Mendikbud terserah, dia tidak akan peduli. Kalau selama ini Pak, nggak tahu kalau yang sekarang. Karena kalau sudah formasi kita kemarin aja di luar formasi langsung di blacklist, keluar, nggak ada, bisa. Nah kita jangan sampai ketiban nggak enaknya dengan 140 tadi Pak, bagus saya ambil sikap satu ini buanglah dulu. Daripada nanti kasihan kawan-kawan yang sudah lulus tidak bisa ngurus NIK dan kasihan. Mending kita 140 tapi dapat lulus semua. Saya mohon pengertiannya untuk sekali ini. Mudah-mudahan ke depan kita tidak berbuat salah lagi dan kami juga pihak dinas melibatkan unsur-unsur yang punya kompeten untuk itu. Kalau kami Pak tidak sejauh itu mendalami kebutuhan sekolah Pak, karena kami sumber dayanya aja tahunya. Nah tapi kalau kebutuhan semuanya ada di dinas juga dengan bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kami berharap ke depannya kita satu persepsi kita ajukan bersama. Ini untuk pembelajaran kita bersama. Kami juga kalau ada kekurangan kami mohon maaf hari ini juga kita legowo lah Pak sekali Pak ya, izin bapak-bapak ibu-ibu kita legowo untuk melaksanakan yang ini. Juga untuk yang terakhir masalah aplikasi, memang bukan 1-2 Pak, seluruh Indonesia mengalami itu. Jadi kemarin contohnya ada bermasalah dengan masalah sedikit, BKN pun akan segera cepat untuk menindaklanjutinya dengan memberikan tutorial. Kalau saya lihat tutorialnya itu dibuat bertepatan ada kendala, bukan dia sudah buat belum. Ada kendala dia buat tutorial dikirimkan. Kemarin sudah dapat ya, yang dari kita ya ada masalah-masalah kita selalu share Pak dengan Dinas. Dan Dinas juga kami sarankan untuk share lah dengan teman-temannya. Jadi insya Allah Pak
kita namanya juga sistem aplikasi, banyak faktor yang akan mempengaruhi. Kalau kita sistem lama, sistem berkas, ya mungkin lancar lah. Tapi aplikasi kita tidak tahu, ada server, ada sinyal, banyak faktor di situ. Tapi insya Allah Pak, kita berusaha sebaik mungkin. Udah untuk kawan-kawan, lagi ada kendala, cepat dihubungi, kami juga akan cepat menghubungi BKS. Jadi memang saya sudah bilang dengan rekan-rekan BKPSDM secara tidak langsung 24 jam sampai bulan Maret 2023. Insya Allah jam berapa Bapak telepon, insya Allah kami akan mencari solusi. Karena kita sudah sepakat full sampai bulan Maret untuk melaksanakan ini. Mungkin itu jawabannya Pak, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada lagi kekurangan mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Sampai aja Bapak Ibu untuk boleh sambil minum ya Pak. Ya. Pak, karena di sini mengenai SK Pak untuk SK guru yang sempat terputus, kita sudah konfirmasi dengan BGP. Kalau dulu adalah perpanjang, ini kan udah dari P4TK ke BPGP Pak Hendra Apriawan mengenai SK Bapak Ibu yang dimaksudkan harus dari pemerintah daerah langsung menolak, langsung permanen. Di sini Pak, nanti kalau boleh Pak Asisten dan Pak Kepala BKSDM dan Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan SK Bapak Ibu, kita langsung terkait dengan gaji. Kalau kita langsung berpikir kita tidak munafik, tidak asal terjauh, tidak ikut. Kita kan hidup ada tujuan, hidup adalah pilihan. Mungkin tidak masa capek bayar logikanya kalau ngajar. Siapa lo Pak Iko, Pak Ketua, benar Pak Ketua. Mungkin itu nanti Pak Kabak, Pak Kepala Badan BKSDM di sini kan Pak, nanti kami mencoba seperti awal yang Bapak sampaikan untuk membuat SK-nya. Tapi di sini Pak terkoneksi dengan dari gaji APBD Pak. Nah di situ kan yang di aplikasi SPD nomor 2 tanggal ini, karena dengan SK yang ada dikeluarkan oleh pemerintah daerah otomatis digajikan dari APBD Bapak Ibu. Nah di sini kan kita kan ada beberapa kendala. Saya menyampaikan tadi kan Bapak Ibu mengenai BPJS Ketenagakerjaan agak sedikit ini ya Pak, di luar konteks yang ada. Bapak Ibu kan digaji melalui dana BOS ya. Nah kita dari BPJS Ketenagakerjaan harus dibayar melalui APBD. Kita tidak bisa membayar dari APBD menyiapkan karena SK dan digaji dari APBD Bapak Ibu, sedangkan Bapak Ibu di SK kepala sekolah dari dana BOS. Mungkin tadi Ibu Mega dan kawan-kawan sudah bintek mengenai BPJS Ketenagakerjaan untuk kedepannya. Kemarin kita sudah sosialisasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, mungkin nanti dalam waktu tidak terlalu lama kita juga akan sosialisasi mengundang Bapak Ibu. Tadi di awal saya lupa menyampaikan, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita semua. Bapak Ibu ada permintaan maaf dari Kepala Dinas tidak bisa hadir di tengah kita karena beliau lagi mengikuti PIM subuh dari berangkat selama sampai tanggal 12 ini nanti ke depan. Bapak Ibu, seperti yang awal dibilang Pak Amri, kita sudah membuat surat Pak. Ini suratnya langsung kita buat mengenai yang regrouping tadi Pak. Kita bekerja cepat seperti disampaikan dengan Pak Andi. Kita tepuk tangan untuk Pak Andi Pak. Dan dengan jajarannya. Ini sudah kita buat Pak. Jadinya kita masih menunggu saran petunjuk dari kementerian kita. Mudah-mudahan dalam waktu dengan prosesnya kita udah ada titik terangnya Pak ya, ada hidayahnya. Kita berdoa ada biar sama-sama guru kita tambah makmur dah ya Pak Angga ya. Ya
Yang khusus SD 54, saya berulang-ulang saya sampaikan, mohon Bapak Ibu Ketua K3S untuk men-sharekan lagi ke kawan-kawan, jangan sampai mendaftar di SD 54. Mengenai gaji tadi Bapak Ibu, mengenai aplikasi tadi, mungkin selama ini juga kita melalui Bu Pepsi sudah dibantu karena memang Bapak Ibu adalah leading sektor kami, kita juga bekerja cepat. Kita sudah mengenai aplikasi, ada link untuk verifikasi ijazah pada kemarin udah naik, hari ini ke 122 itu ya, 122. Ya alhamdulillah, artinya mungkin disampaikan Pak Andi, kita kan membutuh proses kan. Tidak ngertinya aplikasi itu lagi belago, di udara lagi loading, nggak bisa mana. Nah, mudah-mudahan semakin hari sebelum tanggal 13 semakin bertambah. Bapak Ibu sekalian, nanti juga yang masalah untuk semuanya melalui Bu Pepsi, melalui kawan-kawan rekan-rekan, Bapak Ibu sudah kita sampaikan dulu kan, sudah disampaikan agar diklik, dikirim agar yang bersangkutan langsung masuk di pendaftaran itu. Itu saja dari Pak Brin. Ada kawan-kawan ada yang mau kita tambahkan lagi dari Bapak Bernian, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris 1, Bapak PKD dan Ibu MS Kabin PTK dan Kepala Sekolah seluruh Rejang Lebong baik tingkat SD maupun SMP. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya Ketua Forum Guru PTK Rejang Lebong. Kami berdiri di tahun 2017, itu pas krisis pendanaan dari Posda. Maka itulah kami terbentuk untuk yang di Rejang Lebong, Pak. Ini terkait dari isu atau permasalahan yang teman-teman yang ada di tingkat PAUD, TK, SD dan SMP, yaitu masalah untuk pengikutan program profesi guru dalam jabatan PPG. Itu terkendalanya adalah di SK. Itu SK harus SK Bupati dan penganggarannya juga dari APBD daerah. Nah, selama beberapa tahun ini, kalau untuk mengikuti PPG itu kawan-kawan harus dapat mengikuti kuliah dulu, Pak. Yang sekarang peraturan yang terbaru, sedangkan yang dulu itu mengikuti penyeleksian atau mengikuti pro-nya dulu. Nah, terkait dengan kesulitannya teman-teman kami yang ada di Rejang Lebong untuk mengikuti PPG itu, ya terkendala dengan SK dari Bupati itu. Nah, sama halnya juga dengan Pak Amir bilang, bukannya SK-nya saja yang diterbitkan, Pak, tetapi anggaran untuk teman-teman kami yang mengajar di tingkat TK, SD, dan SMP itu harus dipikirkan. Jumlah honorer yang di Rejang Lebong, Pak Sugeng, yang baik dari tingkat SD, TK, SD sampai SMP itu 1.800-an ya. Nah, itu Pak. Kalau kita menganggarkan segitu, ya memang kembalinya kebijakan dari kepala daerah. Karena di dalam 1.800 itu ada GTT dan PTT. Oke, kalau yang PTT, maaf, bukan saya tidak membela teman-teman honorer yang PTT. Tapi yang diprioritaskan utama adalah yang GTP, Pak. Itu yang harus diutamakan dulu. Karena mereka untuk mengejar, istilahnya untuk mencari uang tambahan, mereka ada di situ. Nah, dan satu lagi, kalau ini terkabul,
untuk SK yang dari APBD dari Bupati Rejang Lebong. Ini maaf Bapak Sekolah, memang sebagian kita mendapatkan bantuan yang honorer itu berdasarkan dana BOS, diambil sebesar 50% dari jumlah siswa ya. Itu maaf, jangan pernah sesekali memotong uang untuk teman-teman honorer. Karena kalau Bapak Ibu memotong, itu harus berdasarkan UMR. Baru mereka teman-teman kami yang ada di Rejang Lebong boleh tidak mendapat bantuan pendanaan dari dana BOS. Nah, untuk yang P3K Pak, memang kita untuk yang berapa tahun ini kita Rejang Lebong memang tidak mengambil atau membuka formasi. Sedangkan di provinsi memang sudah 2 kali, tapi tahun ini provinsi tidak membuka. Tapi kalau kita lihat dari yang prioritas 1, THK 1, itu kan berdasarkan passing grade. Nah, yang untuk yang Rejang Lebong, apa sih yang ingin kita ambil? Sedangkan kita tidak pernah mengadakan atau mengambil formasi untuk tahap 1 dengan tahap 2. Berarti otomatis yang kita lihat adalah masa kerja teman-teman yang ada di Rejang Lebong. Tapi satu lagi Pak, kami minta maaf, memang di sana itu umuran untuk yang P3K Pak 20 sampai 59 Pak ya. Dan masa kerja adalah 3 tahun ke atas. Tolong prioritaskan Pak yang lebih 10 tahun ke atas, itu yang perlu kita ambil. Jangan yang baru 3 tahun walaupun dia tuh keluarga kita comot, jangan Pak. Kasihan dengan yang sudah belasan tahun untuk mengajar. Itu tolong ditekankan lagi Pak. Itu saja penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gardian. Wassalamu. Yang pertama ditanyakan masalah SK-nya Pak, yang mungkin kita nanti, kami tidak pula menjanji Pak, kami bukan pengambil kebijakan dan keputusan karena kami juga punya atasan, tetapi tetap kami tabung, kita di sini cari solusi yang terbaik ya Pak ya. Mungkin nanti mohon saran dari Pak Sumardi Bapak Kepala Badan untuk menyampaikan kita nanti apa dari dinas di mana. Langsung aja Pak, ini mau bertanya. Tadi SD kami tidak buka ya, tidak ada formasi. Tadi ketemu sama kawan di bibliotek di Cawang, SD-nya buka formasi, mereka P3, tapi pas mau daftar, maaf instansi tidak tersedia. Itu bagaimana solusinya? Satu Pak ya. Terus untuk yang tidak linearitas tadi Pak ya, itu jawabannya bisa apa tidak tadi Pak ya? Aku mau dibaca dulu yang linearitas tadi. Soalnya banyak yang misalnya S1 pendidikan geografi, mereka sudah 10 tahun ke atas. Sudah 10 tahun ke atas honorer, tapi mereka tidak linear, tidak bisa ikut. Iya. Hanya sebatas maaf instansi tidak tersedia, gitu Pak. Itu gimana solusinya? Izin ya, kalau selama ini yang kami lihat ya dari sistem aplikasi itu, kunci pertamanya dia bisa melamar, ya. Masuk dalam data Dapodik sekian, biasanya bisa Bu. Tapi kalau dia tidak tersedia, biasanya itu tidak pelamar, tidak diterima. Meskipun dari SD sendiri Pak? Iya, karena tidak ada persyaratan lagi kan, ada 3 tahun, 3 tahunnya di Dapodik, dan banyak lagi kan di situ.
Coba cek dulu, coba kemarin kita bagi ya tutorial kemarin. Ada kan? Misalnya Verifikasinya perlu ada. ada pelamar dari SD lain bisa Nah, gitu. itu Kalau kita ditolak berarti tidak bisa lagi kita masuk. Maksudnya tidak ada batasan mau kita ke SD itu tidak ada batasan berapa untuk itu Pak ya? Oh, berarti bebas. Intinya begini, kalau satu lihat aplikasi, selagi dia memenuhi syarat dan buka itu tidak ada halangan. Tapi dari awal dia tidak bisa masuk, biasanya itu ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Syarat. Tengok di dapur. Mungkin Bapak Ibu nanti untuk memang sesuai jumlah jenis yang ada bisa share ulang lagi melalui MKKS K3S ya Bapak Ibu, informasi biar untuk lebih jelasnya. Bapak Ibu mengingat waktu, saya kira cukup sampai di sini dulu. Semoga kita sama puas. Semoga nanti kegiatan ini dari awal hingga akhirnya berjalan dengan lancar. Bapak Ibu tidak ada masalah karena kita berkali-kali disampaikan kita bersyukur dan ya nanti kita dari Dinas Pendidikan selalu berkoordinasi ke BK SDM. Nanti kami share melalui Bapak Ibu, kita ada perpanjangan tangan ya Bapak Ibu. Saya rasa sekian dulu acara audiensi ini. Kurang lebih saya mohon maaf bila penyampaian kami kurang berkenan. Semoga Bapak Ibu puas. Pak Amrin, gimana Pak Amrin? Puas. Ya, semangat Bapak Ibu, semangat. Jangan lupa dengan guru-guru yang hebat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.